Sehatlah sentuhan hati Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita saat ini, mari saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Awali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Ketika kami memandang wajah-Mu Bapa, kami berseru, tolonglah kami. Sebab pertolongan kami datangnya hanya daripada Bapa. Banyak bahaya di sekitar kami tidak sanggup, kami tidak mampu. Tolonglah kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, bukan dengan kekuatanku kami jalani hidup ini, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Panggil Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh, Allah yang berkuasa, Allah yang besar dan Allah yang benar. Pertolongan kami, sumber kekuatan kami bersyukur kepadamu.
kasih setia-Mu Tuhan yang menuntun kami. Ampuni segala pelanggaran kami ya Bapa, kemelesetan dan ketidaktepatan kami di hadapan-Mu, kami memohon ampun. Biarlah di pagi hari ini urapan-Mu turun atas setiap jemaat-Mu ya Bapa, ya Allah, sandaran hidup kami. Kami berhutang kebaikan kepada-Mu Tuhan. Kami berhutang kehidupan kepada-Mu Bapa. Dan biarlah pagi hari sebelum kami beraktivitas, kami datang memandang wajah Tuhan. Sebab tanpa pertolongan Tuhan kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Kami membutuhkan Engkau di setiap hembusan nafas kami, setiap detak jantung kami dan aliran darah kami. Kami senantiasa membutuhkan Engkau Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, jamah hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih sebab kami percaya kami punya Tuhan yang benar, kami punya Tuhan yang besar. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami gantungkan hidup kami, pengharapan kami hanya kepada Engkau, bukan kepada siapa-siapa. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat hati dan pujikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kita akan menyambut firman Tuhan dengan doa terlebih dahulu. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus kami menghampiri Engkau pada pagi hari ini Tuhan, untuk memohon penyertaan-Mu, untuk memohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Setelah kami bersyukur Tuhan karena perlindungan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui, kami bersyukur pula Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat, dengan kekuatan untuk menyambut hari yang baru. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon bekal-Mu ya Tuhan, untuk sepanjang hari ini, yaitu roti yang hidup, roti yang ajaib, roti yang kekal, roti yang tidak bisa basi Tuhan,
yang akan menjadi bekal untuk perjalanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 6. Kita mulai dari ayat yang ke-25. Roti hidup, judul dari perikop ini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Sampai di sini dulu saudara-saudara. Latar belakang dari dialog Tuhan Yesus ini dengan banyak orang yang mengikuti dia. Di situ juga ada orang-orang Yahudi, ada murid-murid Yesus. Latar belakangnya ketika murid-murid itu mengikut Yesus, ada motivasi ternyata. Motivasi yang pertama itu mereka mengikut Yesus karena mereka ingin melihat mukjizat. Ya, mereka ingin melihat mukjizat. Kemudian motivasi yang kedua itu dikatakan di ayat 26 tadi. Kalau di pasal 6 ayat 2 itu Yesus mengatakan mereka mengikuti itu karena mereka ingin melihat mukjizat. Kemudian ternyata sekarang motivasinya bergeser setelah mereka mengalami Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Motivasinya bergeser sekarang. Motivasi mereka ternyata karena mereka telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Kemudian Tuhan Yesus mengarahkan fokus mereka kepada inti dari maksud Tuhan Yesus untuk memberitahukan, mengajarkan hal-hal yang lebih esensi dari sekadar makanan yang dimakan, ya, dan makanan itu kemudian bisa basi dan mereka akan lapar lagi, ya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada makanan lain yang sifatnya tidak akan basi dan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu tadi di ayat yang kita baca sebelumnya. Yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Ya. Dan satu hal yang Tuhan Yesus menunjukkan otoritasnya sebagai anak Allah, sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Di situ dikatakan sebab Yesus yang disahkan oleh Allah, oleh Bapa dengan meterainya. Ini dikatakan Tuhan Yesus kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, satu konsep, satu inti, supaya mereka ini bisa mengerti. Memang ada kebutuhan-kebutuhan, ya, kebutuhan-kebutuhan yaitu makan, minum, ya. Tapi ada kebutuhan lain yang Tuhan ingin tunjukkan bagi mereka semuanya. Sebentar. Nah, makanan apa itu? Di sini dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu.
sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu orang banyak tersebut menjawab, merespon. Lalu kata mereka kepadanya, ayat 28, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya, pertanyaan kepada Tuhan. Kemudian jawab Tuhan Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Mereka menjawab ya akan pernyataan Tuhan Yesus. Mereka bertanya dan kemudian Tuhan Yesus menjawab. Pertanyaannya kan begini, apa yang harus kami kerjakan Tuhan supaya kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah, pekerjaan apa? Jawab Tuhan Yesus, yang dikehendaki Allah adalah hendaklah mereka itu percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Itu nomor 1 terlebih dahulu. Ya, nomor 1 terlebih dahulu sesuai dengan penyataan Tuhan Yesus yang awal, ya, bahwa Dia ini yang ditetapkan oleh Allah dan dimeteraikan oleh Allah. Ditetapkan secara sah, ya, ditandai dengan meterai Allah. Nah, kemudian mereka juga kemudian menyaut lagi dengan satu pertanyaan. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Saudara-saudara, kalau kita pikir ya, mereka tadi sudah melihat tanda mujizat, kesembuhan-kesembuhan. Bahkan mereka ikut makan di antara 5.000 orang itu. Mereka makan sampai kenyang. Itu sebetulnya sudah cukup. Ada tanda-tanda, ada mujizat yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Namun mereka masih menuntut tanda lagi supaya mereka dapat percaya. Kemudian mereka berusaha membandingkan Tuhan Yesus, ya, mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus dengan mujizat yang diperbuat oleh Musa pada zaman nenek moyang mereka. Maka mereka katakan begini, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Ya, jadi mereka ini membandingkan, apa? Ya, mungkin seperti itu ya jalan pikirannya. Kalau memberi makan 5.000 orang, gampang dan bahannya sudah ada. Ya, ada roti, ada ikan. Ya, seperti itu mungkin jalan pikirannya. Kalau zaman Musa, roti itu dikirim dari surga, turun secara langsung setiap hari selama 40 tahun. Dan yang diberi makan tidak hanya 5.000 orang. Ya, tapi kira-kira 1 juta lebih. Jadi lebih spektakuler. Jadi mereka ini sebetulnya menghendaki tanda-tanda yang spektakuler. Sehingga mereka bisa percaya kepada Yesus. Mungkin seperti itu jalan pikiran mereka. Jadi mereka menganggap kecil, ya, menganggap kecil Yesus, mengecilkan mujizat, tanda-tanda yang sudah diperlihatkan oleh Yesus di depan mata mereka. Ya, seperti itu ya saudara-saudara. Nah, kemudian apa kata Yesus? Kita buka di ayat berikutnya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Tuhan Yesus mungkin begini, jangan salah ya kamu ya. Ya, jangan salah ya. Yang memberikan roti dari surga itu bukan Musa loh. Lalu di sini dikatakan, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Mungkin mereka heran, loh kok ada roti yang benar dari surga? Apa itu? Maka pada ayat yang berikutnya, mereka mengatakan, ya, Tuhan Yesus mengatakan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, jadi Tuhan Yesus itu membuka wawasan mereka
bahwa roti yang turun dari surga itu sebetulnya roti yang memberi hidup pada dunia ini. Maka mereka menjadi tertarik. Dan ini mungkin ya cara Tuhan Yesus menggiring mereka, memberikan satu pemahaman supaya mereka ini bisa percaya. Karena untuk membuat mujizat bagi Tuhan itu sangat-sangat gampang. Ya, tinggal berfirman semuanya jadi, seperti itu ya. Tapi yang membuat susah, membuat sukar, sulit ya, adalah mengubah cara pandang mereka, cara berpikir mereka, itu yang susah. Ya. Nah, ketika mereka orang banyak itu menjawab, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah, ini sebetulnya sampai pada apa yang diinginkan Yesus, supaya mereka itu punya keinginan untuk mencari roti yang membawa hidup yang kekal itu. Maka ketika mereka mengatakan, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ya, luar biasa ya sebetulnya permintaannya. Tapi ternyata ada syaratnya. Di ayat 35 itu Yesus mengatakan kepada mereka, Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus memberitahu bahwa roti hidup yang membawa kepada hidup kekal itu adalah ternyata dirinya sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Kalau kamu mau roti hidup itu, syaratnya apa tadi, saudara-saudara? Datang dulu kepadanya. Ya, datang dulu kepadanya supaya tidak lapar lagi, dan percaya kepadanya supaya tidak haus lagi, seperti apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Datang dulu kepadaku supaya kamu tidak lapar. Datang itu tujuannya apa, saudara-saudara? Supaya mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan ketika mereka mendengar, supaya mereka itu percaya. Ya. Makanya di sini dikatakan, datang kepadaku supaya tidak lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Datang dan percaya. Nah, yang kita lihat tadi, mereka itu sudah datang, sudah melihat mujizat, sudah merasakan sendiri. Ternyata mereka datang dan tidak percaya. Ya, mengherankan sekali. Tapi pada ayat berikutnya, ayat 36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya, Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak percaya walaupun telah melihat, walaupun sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, ya mereka tetap tidak percaya. Ya, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan pernyataannya, semua yang diberikan Bapa kepadaku, maaf, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi ternyata orang-orang yang dapat datang kepada Tuhan Yesus itu adalah ketika Bapa itu memberikannya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berjanji orang-orang yang sudah diberikan oleh Bapa kepadanya itu tidak akan dibuangnya. Ya, itu janjinya seperti itu. Jadi hal inilah yang harus kita pahami, bahwa Tuhan Yesus itu memiliki tanggung jawab. Ya, ketika ada orang-orang yang dibawa oleh Bapa kepada Tuhan Yesus itu harus menjaganya. Ya, tidak ada yang dibuang. Mengapa? Ya, mengapa seperti itu?
pada ayat berikutnya, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, jadi tujuan Tuhan Yesus turun dari surga itu Dia mengemban misi. Ya, sebagai utusan dari Allah Bapa, ya, untuk melakukan kehendaknya, bukan kehendak Dia sendiri, tapi kehendak Bapanya. Ya, kehendaknya apa itu? Ya, kehendak yang mana itu? Kita baca pada ayat berikutnya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi ketika Bapa itu membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih loh saudara-saudara. Semua orang, ya, semua orang itu dikehendakinya datang kepada Tuhan Yesus. Makanya ada firman bahwasanya begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka diberikannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya seperti itu. Dan misi yang diemban oleh Tuhan Yesus itu, di samping Dia harus menjaga siapa saja yang sudah diberikan Bapa kepadanya, Dia menjaga supaya dari semua yang telah diberikannya kepada Tuhan Yesus jangan ada yang hilang. Jadi Tuhan Yesus itu memelihara orang-orang yang sudah dipanggil sedemikian rupa supaya tidak ada yang hilang. Maksudnya apa? Supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Indah sekali ya saudara-saudara. Jadi kita yang sudah terpanggil itu ada maksud-maksud Tuhan Yesus. Ya, tidak saja diselamatkan titik, tidak. Ada proses yang panjang, ya, yang tujuannya supaya kita dibangkitkan pada akhir zaman dan memperoleh hidup yang kekal. Maka di ayat yang 40 itu begini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, melihat anak-anaknya besar, ya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi intinya seperti ini saudara. Jikalau tadi orang banyak, murid-muridnya, pikirannya itu mereka hanya pendek, jangka pendek. Mereka lihat mujizat, kemudian makan sampai kenyang. Tapi makanannya itu tidak kekal, tidak sampai kekekalan. Sekalipun mereka memperoleh mana, nenek moyang mereka. Tapi itu hanya sampai 40 tahun. Sedangkan kalau makanan yang diberikan oleh Yesus, yaitu roti yang turun dari surga tadi, itu adalah makanan yang membawa sampai ke kehidupan kekal. Ya, sampai ke kehidupan kekal. Nah, makanan itu pula lah ya, saudara-saudara, seperti kalau kita makan, itu memberikan kekuatan tubuh kita untuk kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Makanan itu memberikan energi untuk menjalankan semua organ-organ tubuh kita, sehingga kita bisa bergerak, sehingga kita bisa bekerja dan sebagainya. Demikian juga kalau kita makan roti hidup itu setiap hari, maka kita pun akan beroleh kekuatan. Ya, kita akan beroleh kekuatan sampai kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu tadi. Ya, jadi perbandingannya kalau roti yang hanya sementara itu, yaitu tadi terbatas sampai ke kubur aja. Tapi kalau yang roti hidup ini, itu sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Saudara, Bukannya mereka itu percaya, tapi malah marah, bersungut-sungut. Dan mereka begitu merendahkan Tuhan Yesus. Kok tahu kalau mereka merendahkan Tuhan Yesus? Karena kata mereka itu seperti ini di ayat berikutnya. Kata mereka, bukankah ya ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga?
Ya, jadi mereka ini menjadi tidak percayanya itu karena mereka kenal. Ini di Kapernaum, saudara-saudara. Ya, jadi mereka ini tahu persis siapa bapak ibunya Tuhan Yesus. Mereka kenal siapa Yosef, siapa Maria. Maka mereka memandang rendah kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka ini maunya Tuhan Yesus itu yang spektakuler gitu loh. Supaya mereka itu percaya. Ya. Kemudian jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ya, jangan kamu bersungut-sungut. Jadi tanda-tanda orang yang tidak percaya itu pasti persungutannya keluar dulu. Saudara-saudara, memandang Tuhan Yesus dengan rendah sesuai dengan penilaian mereka. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Ya. Dan kemudian kita akan lanjutkan. Kemudian apa yang harus Tuhan Yesus perbuat menghadapi orang-orang yang seperti itu yang memang tidak bisa percaya. Ya, karena dari awalnya memang yang diharapkan itu tidak seperti itu. Ya. Jangan kamu bersungut-sungut, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi saudara-saudara, bahwasanya hukum-hukum Allah, kitab nabi-nabi, ya, menurut kitab nabi-nabi, segala pengajaran Tuhan, Taurat Tuhan itu sudah dituliskan dalam hati mereka sebetulnya. Ya. Jadi mereka sudah diajar Tuhan secara langsung, dan siapa yang sudah diajar oleh Bapa itu akan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Ya, firman Tuhan mengatakan begitu, hanya Dia, Tuhan Yesus, yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Ya. Kemudian ayat berikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Ya, karena mana ini bisa berulat loh saudara ya. Mana ini bisa basi. Ya, bangsa Israel pernah mencobai Tuhan. Sudah dibilang makan mana, ambil mana secukupnya saja, jangan sampai tersisa. Nah, ada yang nekat menyisakan untuk esok harinya, akhirnya apa? Menjadi busuk dan keluar ulatnya. Tapi kalau roti yang turun dari surga ini tidak akan basi, saudara-saudara, tidak akan berulat. Ya, ini roti yang kekal, roti yang tidak akan basi. Ya, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ya, bukan roti yang beracun, bukan roti yang dapat basi, tapi ini adalah roti yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Ya, kemudian setelah itu, ya, singkat cerita, mereka bertengkar satu sama lain. Ya, ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, kemudian akhirnya apa, saudara-saudara? Kita akan lihat di pasal 6 ini, di ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelum berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, dari sini kita tahu ya bahwa yang dimaksud roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Ya, yang dikatakan tadi perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup.
Ya, ajaib ya. Jadi ternyata firman Tuhan yang kita dengar setiap hari itu ternyata hidup, itu ternyata roh. Makanya dikatakan ketika kita mengalami perjumpaan firman-Nya, maka kuasa firman itu tadi akan memberi hidup, mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang baru, mengubahkan pola pikir kita, kebiasaan yang buruk, karakter-karakter yang buruk itu akan diubahkan. Intinya harus makan roti itu setiap hari, saudara. Ya, seperti kita makan roti, makan nasi. Tetapi di antaramu, ayat 64, ada yang tidak percaya. Ya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Di antara orang-orang yang tidak percaya itu, di situ ada Yudas Iskariot ternyata. Ya, dikatakan sejak mulanya dia tidak percaya, setiap hari bergaul dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada motivasi yang lain itu loh yang menghambat seseorang tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mulai dari waktu itu ayat 66, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, itu akibat dari ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus karena tidak sesuai dengan harapan mereka itu tadi ya saudara. Tetapi dari mereka yang banyak mengundurkan diri masih ada yang bertahan. Ya, kita baca pada ayat yang 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kemudian yang menjawab siapa? Simon Petrus di ayat berikutnya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, saya di usia sekarang ini, saudara, saya kadang-kadang berdoa di dalam bahasa Jawa. Kalau saya ya, bahasa Jawa kromo yang halus. Kadang-kadang saya, maaf ya, pakai bahasa daerah seperti ini. Nanti diterjemahkan. Saya bilang, duh Gusti, Kanjeng Rama, namung paduka ingkang kula dereki sampai saya berakhir masa hidup saya dan saya akan masuk ke kehidupan yang kekal. Jadi intinya Tuhan Yesus itu pada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi membuka satu visi. Ya, kita ini loh diberi visi oleh Tuhan Yesus, tidak visi yang pendek, hidup tidak sekedar makan dan mujizat. Namun bagaimana kita ini diberi visi ini loh, hidupmu itu ke sana. Kamu harus dibangkitkan di akhir zaman dan masuk ke kehidupan yang kekal. Tujuanku turun dari surga ke bumi itu seperti ini. Aku diutus Bapa itu ya seperti ini. Supaya kamu semua yang sudah datang padaku tidak ada yang dibuang. Ya, itu dalam tanggung jawab Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pilihan, saudara-saudara. Boleh percaya, boleh tidak. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, pekerjaanmu adalah hendaklah kamu percaya. Di situ tadi tidak ditulis haruslah kamu percaya, enggak. Karena manusia punya kehendak bebas, saudara. Nah, dari sini kita akan introspeksi. Kita melihat ke dalam diri kita, apakah selama ini kita mengikut Yesus itu ada motivasi-motivasi yang lain. Yang lupa bahwa Tuhan itu sudah taruh visi. Visinya Tuhan sendiri adalah supaya kita dibangkitkan di akhir zaman dan masuk pada hidup yang kekal. Di sana bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Tapi syaratnya tadi datang pada Tuhan Yesus. Datang tidak sekedar datang, mendengar firman-Nya dan percaya. Saudara-saudara, tanda-tanda orang percaya, tanda-tanda orang beriman itu kalau melakukan firman-Nya setiap hari. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak pernah melakukan firman itu? Ya, bagaimana kita bisa mengatakan roti itu enak atau tidak kalau kita tidak merasakannya, tidak memakannya? Jadi ketika kita mendengar firman itu, kita melakukannya, saudara-saudara. Dari situ kita bisa melihat, oh ternyata firman ini benar. Dari situ kita percaya,
Ya, karena iman itu timbul dari pendengaran, ya, pendengaran akan firman Allah. Jadi marilah kita koreksi diri kita sendiri. Jikalau kita ini tidak punya visi ke depan, hanya rutin menjalani hidup mengalir begitu saja tanpa arah. Nah, sekarang waktunya pandangan kita arahkan ke visi yang Tuhan taruh, yaitu supaya kita dibangkitkan di akhir zaman dan supaya kita menerima hidup yang kekal. Syaratnya tadi makan roti yang tidak bisa basi itu tadi, yaitu roti hidup yang turun dari surga, yaitu Tuhan Yesus, yaitu firman Allah. Itulah nanti ya yang akan membawa kita kehidupan yang kekal, dan dikatakan perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi roti hidup tadi adalah roti yang adalah roh dan hidup yang membawa kita semuanya ya sampai masuk ke kehidupan yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam doa dan kita akan nyanyikan satu lagu pujian. Ya, hatiku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Seperti ketika kita naik kendaraan umum, ya saudara-saudara, kita begitu saja naik. Tidak usah kita memeriksa ini mesinnya bagus atau enggak, Pak sopir ini sudah diservis belum, bensinnya masih apa, kan tidak perlu seperti itu. Kita masuk karena kita percaya kita akan sampai, gitu aja. Demikian juga kita, saudara-saudara, mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang firman itu susah untuk dimengerti, sulit untuk dilakukan. Bukan berarti kalau sulit untuk dilakukan itu tidak bisa dilakukan. Tapi Tuhan Yesus tanggung jawab. Dia sekarang sudah di surga, tapi menyediakan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya, Dia yang akan membukakan pengertian apa arti firman Tuhan itu dan bagaimana kita melakukannya. Ya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu sebagai bekal untuk hidup kami, baik hari ini maupun hidup kami yang akan datang. Kami mau mendoakan untuk saudara-saudara kami yang menonton siaran ini. Jikalau ada dari antara saudara-saudara yang saat ini mengalami beban berat, datang kepada Tuhan, percaya kepadanya. Percaya bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia yang sanggup membuka laut merah, laut Tiberau, sehingga terlihatlah seperti daratan yang kering dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengahnya. Kuasanya membelah laut merah, kuasanya membelah sungai Yordan, kuasanya membangkitkan orang mati, kuasanya menyembuhkan orang sakit. Kita harus percaya juga akan kasih-Nya. Kasih-Nya tidak akan gagal. Siapapun kita, dari latar belakang apapun, Dia oleh kasih-Nya menerima kita apa adanya. Dan yang sakit, mari saudara-saudara, jamah tempat di mana saudara mengalami sakit.
Kami mau berdoa supaya Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Engkau Tuhan hanya berfirman saja. Maka saudara-saudara kami yang sekarang ini memegang tempat di mana dia sakit akan mengalami kesembuhan oleh karena percayanya kepadamu. Dan yang berbeban berat oleh kuasa Allah, oleh imannya, maka segala beban berat ini akan bisa mereka angkat dan akan memperoleh jalan keluar. Dan yang selama ini imannya hampir-hampir runtuh di dalam nama Yesus, oleh roti hidup, oleh firman-Mu, maka imannya dikuatkan kembali. Bapa yang di surga, terima kasih. Mari Tuhan bimbing kami untuk kami memiliki motivasi yang benar di dalam kami mengikut Engkau, hanya melihat visi yang dari Allah, bahwa Engkau akan membangkitkan kami di akhir zaman. Engkau tidak membuang kami, Engkau memelihara kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Ya, demikian tadi program Sehatlah. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.